Baik Pak Jafar, tadi kita sudah membahas terkait dengan ekspor sementara. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan reimpor. Jadi sebagai awalan mungkin bisa dijelaskan apa bedanya antara impor dengan reimpor itu Pak Jafar. Oke Mas Haryono, biar lengkap ya. Sudah Lengkap, kita bahas komplit gitu Pak. sebelumnya ekspor sementara, biar komplit kita bahas sekarang impor kembalinya atau reimpornya. Baik, kalau impor ya itu kegiatan memasukkan barang ke dalam negeri, daerah pabean. Tapi kalau reimpor dari kata re ya, re berarti kembali ya. Kembali. Siap. Re kembali berarti ini barang sudah diekspor sementara atau diekspor biasa terus diimpor kembali. Diimpor kembali. Iya. Jadi barang sudah diekspor kemudian Iya. diimpor Impor kembali. kembali atau Nah, ini reimpor. kenapa ini barang kok sudah diekspor kemudian diimpor kembali begitu Pak Oke. Jafar? Ada dua alasan Mas Alino. Ya, ada dua alasan mengapa barang yang sudah diekspor kemudian diimpor kembali. Yang pertama, alasannya karena barang itu memang ekspornya sementara, Mas. Yang kita contohkan di video sebelumnya, handicap ini diekspor sementara diperbaiki terus diimpor kembali. Nah, ada yang kedua ini yaitu reimpor, impor kembali. Tetapi niat awalnya ekspor biasa, Mas. Oh, ekspor biasa. Jadi Ekspor dari biasa. awal memang niatnya bukan ekspor sementara, ya, ekspor Nah, biasa. misal nih ada perusahaan mengekspor ikan tuna ke Jepang misalnya. Sampai di Jepang sana ternyata setelah diteliti oleh karantin Jepang sana ada kualitas mutu yang belum masuk, Mas. Yang tidak sesuai begitu. Betul. Terus gimana dong? Oleh dinas karantin di Jepang di-reject, dikembalikan untuk ke Indonesia diimpor kembali. Padahal niat awalnya apa nih? Ekspor biasa kan sebenarnya. Tapi karena nggak memenuhi kualitas, dia mesti dikembalikan di Indonesia diimpor kembali namanya. Begitu Mas. Siap Pak Jafar. Nah, pada saat kita ekspor sementara itu kan kita bahasanya orang awam itu kan sudah ada biaya nih, sudah ada biaya. Nah, kalau kemudian yang ekspor sementara itu kita reimpor, ya kita tarik kembali ke Indonesia, itu ada biaya lagi atau seperti apa Pak? Nah, ini pentingnya kita belajar tema ini Mas Haryono ya. Jadi meskipun barang itu diekspor biasa pada awalnya, ekspor untuk dijual biasa, karena tadi nggak memenuhi kualitas, kemudian dikembalikan diimpor kembali, itu Mas, impor kembalinya sebagai hukum di pabean itu impor biasa sebenarnya, impor. Impor biasa harusnya. Iya, tapi ketika ada izin impornya impor kembali, ya pejabat bea cukai memberikan izin impor kembali, maka biaya masuk yang mesti dibayar dapat dibebaskan, Mas. Oh, berarti free ini ya, berarti Dibebaskan menguntungkan ya. Sepanjang saat periksa bea cukai, dokumentasinya, barangnya nanti berikutnya ya, itu barangnya itu memang sama dengan saat diekspor ya, dapat dibuktikan barang itu dari daerah pabean, dari Indonesia, maka dapat diberikan status namanya pembebasan biaya masuk, gitu Mas. Berarti itu persyaratannya ya untuk bisa mendapatkan kemudahan tadi untuk reimpor adalah tadi dari sisi dokumen lengkap, kemudian kesesuaian barangnya. Betul. Juga hanya dua syarat itu atau ada persyaratan lain untuk bisa mendapatkan reimpor kembali? Ada dua hal. Tadi pertama administrasinya izin, itu diberikan oleh kantor pabean, bea cukai. Tentu ini nanti si importir mengajukan permohonan reimpor, alasannya apa, dokumen terkait yang dia sudah ekspor PEB, invoice, kemudian izin ekspor semua dilampirkan ya. Kemudian saat diimpor kembali nanti diminta alasannya apa diimpor kembali. Misalnya tadi karantin Jepang tadi misalnya menyampaikan tidak sesuai mutu, silahkan dilampirkan. Nah, yang kedua tadi pemeriksaan fisik barang. Ya, kalau saat diperiksa fisik barangnya sama dengan saat diekspor, dari dokumentasinya, dari informasi yang dimiliki bea cukai, nah, maka diberikan pembebasan biaya masuk, gitu Mas. Berarti hampir mirip ya dengan yang ekspor sementara di dalam tahapannya, berarti ada pengajuan. Kalau untuk reimpor ini online juga atau kalau ekspor sementara itu online, kalau reimpor harus ke kantor bea cukai atau seperti apa? Sama dengan izin ekspor sementara ya. Untuk reimpor ini sama Mas ya, menggunakan sistem online ya.
Ya tentu ini kondisinya kondisi normal ya. Kalau kondisi misalnya ada masalah jaringan, ada masalah kendala sistem, biasa dipakai manual. Tapi secara defaultnya emang menggunakan sistem online di sini. Siap Pak Jafar, terima kasih. Berarti mudah juga untuk proses pengajuannya Pak. Nah, pada saat proses pengajuan nih, misalnya ternyata ketika dicek ya, karena barang ini kan tadinya sudah berada di negara lain gitu ya. Ketika dicek ternyata barangnya berbeda gitu antara ya dokumen dengan yang barangnya itu, bagaimana terkait dengan izin reimpor ini Pak? Iya, jadi ini perlu difahami juga ya, bener. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi ini namanya SK Mas, syarat ketentuan berlaku ya. Syarat jadi diberikan pembebasan biaya masuk kalau nanti saat diperiksa barangnya itu memang dapat dibuktikan sama dengan yang diekspor sementara atau diekspor di awal kegiatan si pelaku usaha itu. Bagaimana kalau barangnya beda? Misalnya agak berbeda gitu Pak. Misalnya nih, diekspor sementara handycam Sony tipenya 204 gitu. Nomor serinya 1604 misalnya. Pas diperiksa Sony mereknya sama tapi nomornya beda. Barangnya lain berarti. Nah, kalau barangnya beda Mas, nggak berlaku fasilitas bebasan. Bagaimana kalau begitu ya? Dia harus bayar biaya masuk. Nanti perlakuannya impor biasa. Oh, impor biasa. Impor biasa. Oh, berarti harus sama persis gitu Bang. Betul. Berarti ya. Ini berarti masih terlanjut, misalkan barang ini ternyata misal nih barangnya barang yang handycam ini, kemudian barangnya masih sama persis gitu ya. Tetapi ada bagian yang diganti, misal bagian lensanya ya karena perbaikan dan lain, itu seperti apa perlakuannya Pak? Nah, ini bagus juga pertanyaannya. Kayaknya udah benar-benar menjiwa ini Mas Aryonan ya. Ya mau jadi pemerhati ekspor sementara dan reimpor nanti ini Pak. Terus berikutnya jadi pelaku ya, jangan-jangan ya. Amin siap Pak. Ya, jadi andai ada kondisi sebagian part atau bagian dari barang itu diganti di luar negeri ya, tadi misalnya LCD-nya atau mesinnya itu. Nah, maka yang kena bea masuk Mas hanya bagian yang diganti itu. Tentu dengan nanti ongkos perbaikannya, transportasinya, asuransinya dikenakan bea masuk, tapi barangnya sendiri itu bebas bea masuk. Jadi partnya yang diganti yang kena bea masuk, barang gedenya ini bebas bea masuk. Oh, baik, terima kasih Pak Jafar. Berarti barangnya bebas, tetapi part yang menjadi apa tadi diganti itu akan ada pungutan bea masuk. Iya, betul. Siap, baik, terima kasih Pak Jafar, sudah cukup komprehensif, lengkap penjelasannya. Berarti terkait dengan ekspor sementara, reimpor, sudah cukup banyak penjelasan, sudah siap nih untuk menjadi pelaku begitu praktek langsung untuk ekspor sementara, nanti kemudian di reimpor kembali. Sebagai penutup Pak Jafar, barangkali ada pesan-pesan atau kiat-kiat begitu Pak Jafar. Semoga tema ini, perbincangan ini bermanfaat untuk masyarakat luas ya. Dan percayalah terkait prosedur ekspor sementara, reimpor ini sebenarnya mudah, persyaratannya, teknisnya mudah. Nah, yang penting nanti kita betul-betul pahami ketentuannya ya. Dan jangan sampai kita nggak tahu ketentuannya pas kita reimpor barang padahal nggak diekspor sementara izinkan waktu itu, kemudian kena bea masuk. Jadi ini penting untuk teman-teman pengusaha masyarakat agar saat ekspornya atau impornya itu benar-benar mendapatkan perlakuan yang tepat dari kepabeanan dan dapat meminimalkan kos yang tidak perlu. Baik, demikian Mas Aryono. Baik, terima kasih Pak Jafar atas penjelasan atau ngobrol-ngobrol santainya, sangat bermanfaat ya. Yang tadinya mengerikan sepertinya ternyata gampang begini Pak. Baik, terima kasih Pak Jafar atas obrolan hari ini. Sampai ketemu di momen selanjutnya dengan tema-tema yang menarik tentunya. Baik, terima kasih Pak Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.